Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa menikmati bulan puasa ini kembali, dan mudah-mudahan puasa ini menjadi puasa yang maqbul indallah. Pada momen ini saya ingin mengkaji tentang hadis yang merupakan keutamaan dari bulan puasa, yaitu sabda Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan." Ketika datang bulan Ramadan, Allah membuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan Allah menutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan oleh Allah dirantai. Hadis ini secara pemahaman, yang dimaksud dengan Allah membuka pintu surga, karena di bulan puasa ini banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dan yang tampak memang demikian. Artinya kebaikan-kebaikan di bulan puasa ini lebih banyak kita saksikan daripada bulan-bulan yang lain. Maka di sini kemudian yang dimaksud dengan Allah membuka pintu surga itu. Kemudian di bulan puasa ini Allah juga menutup pintu neraka. Karena di bulan puasa ini maksiat itu sedikit kita saksikan. Tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian yang dimaksud dengan wasuffidat asyayatin, dan Allah merantai setan, itu masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Artinya maksiat yang dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, tidak banyak karena Allah merantai setan. Sehingga di sini tidak bisa dipahami ketika Allah merantai setan, maka berarti tidak ada maksiat di bulan puasa ini. Oleh karena itu, untuk lebih dipertegas maksud Allah merantai setan, itu bisa dipahami dengan tiga pemahaman. Yang pertama, Allah merantai setan itu maksudnya Allah menghalangi, mencegah setan untuk menggoda manusia. Sehingga pada bulan puasa ini tidak ada maksiat, Namun hal demikian itu terjadi hanya di masa Rasulullah SAW. Nah, ini menurut satu pemahaman demikian. Jadi maksudnya Allah merantai setan sehingga tidak terjadi maksiat di bulan puasa, itu hanya terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sementara di zaman setelah Nabi tidak demikian. Artinya Allah tidak demikian, tidak merantai setan sehingga kemaksiatan tetap saja terjadi di bulan puasa. Itu pemahaman yang pertama. Kemudian pemahaman yang kedua, maksud Allah merantai setan itu adalah apa yang dilakukan oleh setan berupa menggoda manusia itu tidak semulus ketika di bulan selain bulan puasa. Artinya setan itu tidak sukses menggoda manusia sebagaimana dia sukses menggoda manusia ketika di luar bulan puasa. Artinya di bulan puasa setan itu tidak sukses, tidak berhasil menggoda manusia sebagaimana dia menggoda ketika di luar bulan puasa. Sehingga dengan demikian kan berarti maksiat yang kita saksikan itu masih ada karena juga godaan setan. Meskipun itu tidak banyak, tidak seperti di luar bulan puasa. Itu yang kedua. Nah, sementara yang ketiga, maksudnya adalah setan itu betul-betul memang Allah rantai. Artinya kemaksiatan yang terjadi di bulan puasa itu betul-betul bukan karena setan. Karena setan betul-betul Allah rantai, Allah cegah untuk menggoda manusia. Sehingga
maksiat yang terjadi di bulan puasa itu betul-betul bukan karena setan. Tapi dia tetap terjadi maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu terjadi bukan hanya karena setan, tapi juga karena hawa nafsu. Bahkan maksiat yang disebabkan oleh hawa nafsu itu lebih kuat daripada maksiat yang disebabkan oleh setan. Oleh karena itu di dalam sebuah ayat Allah menyampaikan, innan nafsah la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu, la'ammaratun betul-betul mengajak terhadap kejelekan. Nah, di sini kalau kita pahami, maka bentuk katanya, bentuk kalimatnya ini menunjukkan bahwa memang godaan yang disebabkan oleh hawa nafsu itu lebih kuat daripada godaan yang disebabkan oleh setan. Oleh karena itu secara bahasa Allah menggunakan inna, kemudian masih ditambah dengan lam takkid, innanya takkid untuk menguatkan, lamnya juga untuk menguatkan, dan siwat yang digunakan di sini menggunakan siwat mubalaghah, la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu, la'ammarah betul-betul mengajak kepada kejelekan. Sehingga dengan demikian, maka kita jangan selalu mengkambing hitamkan setan gara-gara kita melakukan maksiat. Maka betul berarti apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya jihad yang paling besar itu bukan jihad melawan musuh yang kasat mata, tetapi jihad melawan hawa nafsu. Demikian, terima kasih.